Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa farada 'alaina syiyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sahibis syafa'atil uzama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil musaffa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh, ya insyaallah semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia bukan hanya Makassar yang mulia, Pak. Tapi mulia itu sesungguhnya untuk semua orang yang ingin dekat kepada Allah. Tentu kemuliaan itu di dunia dan lebih istimewa lagi semoga kelak di akhirat pun kita sama-sama dikumpulkan bersama dengan golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal dengan baca karudu. Memang dimaklumi Pak, subuh ini perjuangan luar biasa. Tapi saya katakan kita orang-orang pilihan. Di antara semua yang hadir, insya Allah ini semua orang-orang pilihan. Di antara semua penduduknya hartaku. Karena subuh itu adalah sholat yang paling sedikit rakaatnya, tapi paling berat untuk ditunaikan, apalagi dilaksanakan secara berjamaah. Dan lebih istimewanya lagi, subuh ini bertemu 3 keutamaan. Yang pertama tentu adalah Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan Ramadan. Yang kedua Sayyidul Ayyam, ini kan penghulunya hari, bertepatan dengan hari Jumat. Satu riwayat, siapa yang hadir berjamaah salat subuh, maka Allah akan berikan keberkahan dan kemuliaan hidup sampai subuh Jumat berikutnya. Alhamdulillah, Pak. Yang ketiga Sayyidul Waktu, waktu subuh ini sangat istimewa. Makanya kenapa Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan hindari tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tapi ini paling berat, Pak, apalagi bulan Ramadan yang tadi sahurnya tumis kangkung tambah balerako ikan kering, ada tomi makasong kolok pagada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bukan babul hidayah. Ini satu kenikmatan luar biasa. Insya Allah subuh hari ini masih ada kurang lebih mungkin 3 Jumat ke depan, panjang umur ki Allah berikan kesempatan. Tapi tidak akan sama maknanya subuh hari ini. Tidak akan mungkin terulang sampai kedua kalinya, sekalipun sampai dunia kiamat. Sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah, kita orang-orang pilihan. Nah, hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, tadi ada salat, sebelum saya masuk materi, Pak. Tadi ada kita salat subuh, kan ada sujud tilawah. Karena sering muncul itu di masyarakat, kenapa ada masjid itu subuh, salat subuhnya 3 rakaat, 9 tokatul tulu. Kalau ada salat subuh 3 rakaat, cuma 2 rakaat salat subuh. Cuma tadi kan ada sujud tilawah.
Nah, sujud tilawah ini yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi kan selalu datang ziarah kubur di Baqi. Kalau Bapak Ibu pernah berangkat haji dan umrah, Nabi selalu ziarah kubur. Setelah tahajud, Nabi pergi menziarahi kubur para sahabat. Nabi lama ziarah kuburnya. Makanya kenapa ada ulama mengatakan kalau mau contoh Nabi ziarah kubur, paling bagus itu di subuh Jumat, di malam Jumat, waktu sepertiga malam terakhir. Tapi kira-kira masih sakit, susah ini Pak, apalagi kalau di Sudiang. Dan saya khawatirnya tidak sampai kita. Kenapa Nabi luar biasa? Karena Nabi berdialog dengan para sahabat-sahabat yang sudah mendahului. Itu makna bahwa manusia tidak pernah mati, yang dikubur jasad, tapi hakikat manusia akan hidup selama-lamanya. Nasengi ugie yerma rufa tawe rufanna mitawa mate, tapi hakikatnya tawe denen kana mati. Hakikat tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Makanya Nabi dialog. Terus kenapa Nabi membaca As-Sajdah dengan Al-Insan? Dan karena disitulah dua surah ini hadirin itu memiliki makna yang sangat luar biasa, karena di situ diceritakan tentang kehidupan bagaimana termasuk alam kubur dan siksaan neraka. Itu semua ada di situ kalau kita membaca. Makanya Nabi mengamalkan itu. Sekalipun kalau sujud tilawah itu kan kalau secara fikih syariatnya, selama kita baca ayat sajadah itu 15 tempatnya di dalam Al-Quran kapan dibaca itu disunnahkan sujud tilawah. Salah satunya surah Al-A'la kan yang wasjud wa qatarib itu kan bisa. Tapi kenapa ini lebih utama? Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi dan diamalkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW sampai detik akhir kehidupannya. Selama bertemu Jumat, Nabi selalu mengamalkan salat sujud tilawah. Ini contoh ya. Jadi tapi namanya sunnah kan. Sunnah itu artinya kalau tidak dilakukan kan tidak berdosa secara fikih syariatnya. Tapi secara hakikatnya sebenarnya kalau tidak dilakukan makanya kita rugi. Rugi sebenarnya Pak kalau hakikinya. Tapi kalau syariatnya kan no problem, tidak ada masalah. Sama ketika begini saya katakan, ketika kita sholat berjamaah tadi, ketika imam pada saat imam membaca surah Al-Fatihah, nah kita baru saja takbiratul ihram, membaca doa iftitah, itu kan sunnah Pak dalam hukum syariat fikihnya. Mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah, Fatihah itu kan rukun. Makanya kata Nabi, la sholata liman yaqra'u bi suratil Fatihah, tidak ada salat yang tidak baca Al-Fatihah. Maka sebaiknya seorang makmum ketika mendengar bacaan Fatihah imam, maka jangan baca doa iftitah. Lebih utama, lebih utama kita dengarkan doa bacaan Al-Fatihahnya imam daripada kita membaca doa iftitah. Tapi kalau mau dibaca nanti setelah imam selesai baca doa Al-Fatihah. Ya kan begitu Bapak Ibu. Ya, tapi kan kalau misalnya dibaca pun tidak salah, tapi yang saya mau maksudnya keutamaannya, fadilahnya, manfaatnya jauh lebih bagus. Sama ketika begini Bapak Ibu. Ketika misalnya kita di masjid sholat maghrib, baru pengantar ini Pak Dik. Saya tergantung dari jamaah. Dia bilang tutup, lebih bagus, lebih cepat kita pulang. Maksud saya begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita duduk maghrib, sholat maghrib sampai menjelang isya, masuk isya, tidak batal wudhu tak? Secara syariat fikih melaksanakan sholat isya berjamaah itu tetap sah karena masih wudhu. Cuma persoalannya jauh lebih utama, jauh lebih afdal kalau kita memperbaharui wudhu tak majenne kifimam untuk mengikuti sholat isya berjamaah. Itulah yang terjadi ketika Nabi sebelum Isra Mi'raj. Kenapa Nabi dibelah dadanya oleh dua malaikat malaikat Jibril dengan Mikail, disucikan dua air Zamzam di dunia, air Al-Kausar dari surga, dibersihkan. Padahal Nabi kan sudah maksum, Nabi sudah bersih. Kenapa tambah disucikan? Itu untuk mendapatkan keutamaan, untuk mendapatkan hikmah yang lebih istimewa.
Maka disitulah kenapa para ulama fuqaha mengatakan jauh lebih bagus setiap sholat fardu kita memperbaiki wudu tak daripada cegi fi majenneta, supaya kita jauh lebih bersih lagi untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gallona roba. Tapi tidak ada yang salah. Kalau dia jenek, tidak ada masalah. Yang salah itu dia tonat sepaja, dia tonat jenek. Jelas itu. Yang tidak sholat dan tidak berwudu. Sama ketika masuk Ramadan kemarin, siapa yang benar dan yang salah? Semuanya benar. Berdasarkan metodologi dan cara pendekatan. Karena itu ijtihadi. Jadi tidak ada yang disalahkan. Seperti masuk di masjid ini kan, ada pintu sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada di depan. Sama-sama masuk. Jadi yang mana yang benar? Itulah yang masuk ke dalam masjid dan memperbaiki ibadahnya selama berada di masjid. Yang salah yang mana? Masuk di masjid, ambil kotak amalnya masjid, baru pulang. Ya. Kalau tidur di masjid, kalau tidur di masjid masih ada harapan. Jadi tidak usah kita memperdebatkan siapa yang paling cepat, tapi sebenarnya yang paling hakikinya siapa yang memperbaiki dan melakukan kebaikan, mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang lebih utama. Jadi tidak perlu kita berselisihkan. Jadi inilah tadi, alhamdulillah, semoga insya Allah menjadi keutamaan bagi kita semua, insya Allah menjadi investasi akhirat di hadapan Allah, sehingga insya Allah kita termasuk ulaika humul muflihun, golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, saya mencoba mengupas tentang persoalan puasa. Karena di Ramadan ini kan inti sebenarnya kan di puasa. Sekalipun kan dua yang wajib Pak di Ramadan, puasa dengan zakat kan Pak. Jadi sholat tarawih kan bukan yang wajib Pak. Tapi kesempurnaan ibadah puasa, makanya kan dua hadis berbeda, man shoma dengan man qoma. Yang man shoma itu di siang hari, man qoma itu malam hari, jadi satu paket. Jadi ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau orang tidak puasa kemudian sholat tarawih? Saya bilang, tetap sah sholatnya, puasanya. Cuma masalahnya tidak sempurna. Ibaratnya minum kopi, degagah-gagah golana, Pak. Dengan sifat, ya campur gitu, Pak ya. Atau sebaliknya, mat tarawih tapi dengan puasa. Saya bilang, tidak ada masalah. Cuma masalahnya lebih parah lagi. Minum kopi tapi degagah kopinna, golana di bawah, makanya diabetes gitu. Nah, gitu kira-kira, Pak. Karena disitulah kesempurnaannya. Jadi dua yang wajib di Ramadan. Tapi keistimewaan Ramadan kita sepakat itu bukan karena puasanya. Keistimewaannya Ramadan sepakat para ulama itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Baik, karena akan saya bahas tentang puasa, makanya tentu merujuk kepada surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat turun, asbabun nuzulnya ayat turun ketika Rasulullah 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Turun ini ayat perintah. Jadi perintah puasa bukan di Makkah turun, tapi turunnya di Madinah. Makanya disebut ayat Madaniyah. Kenapa di Madinah turun? Nah, kalau berbicara tentang geografis kehidupan Pak, itu antara Mekah dengan Madinah beda begini. Kalau di Mekah itu cuacanya masih agak maklum Pak. Jadi kalau musim dingin tidak terlalu dingin juga. Kalau panas tidak terlalu panas. Tapi yang paling ekstrim itu kalau di Madinah. Kalau di Madinah musim dingin, dingin betul itu Pak. Kalau panas, panas betul. Maka turun ini ayat ini pada saat Madinah itu pada saat panas sekali Pak. Makanya luar biasa. Makanya luar biasa tantangannya waktu puasa dulu itu pertama turun ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masih mending Pak. Apalagi kemarin pas masuk Ramadan luar biasa Pak, malam pertama. Ya, yang memulai hari Kamis diguyur ki hujan Pak. Subhanallah. Sampai subuh Pak.
Saya ceramah subuh kemarin dihitung itu jemaahnya masjid, mungkin lebih banyak nyamuk daripada jemaahnya. Bosi Pak, dimaklumi tahu ah. Saya saja karena kalau bukan tanggung jawab dan amanah, mungkin mau pikir toh kalau ke ceramah sampai basah ini sarung dengan jas. Tapi mau diapa? Namanya panggilan Pak. Iya. Saya bukan mengejar amplop karena bagi saya haram hukumnya penceramah minta bayaran amplop. Tapi berdosa juga yang panggil ustaz tidak ada kasih transport. Ya, kira-kira begitu. Dia bilang bahasa 11-12. Ya sepeda mengantuk kita. Jadi ini berat luar biasa. Nah, tujuannya apa puasa itu? Kan la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang bertakwa. Takwa itu Pak bukan hanya sekedar kita taat kepada Allah, tapi takwa itu adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan segala bentuk perintah Allah, wajtinabuhu nawahihi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi dua Pak. Jadi kesempurnaannya takwa difigoi farentana Allah Ta'ala, kita lakukan perintah Allah, dan dibelai pesangkana Allah Ta'ala, kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah predikat la'allakum tattaqun. Karena banyak juga orang lakukan perintah Allah tapi dia lakukan larangannya Allah, kan begitu Pak. Alena magallo sumpadanna, alena to biasa mali sandala tahu. Makanya tadi malam saya ceramah tarwih di Antang itu Pak, pulang istri dia bilang, ada orang dicuri sandalnya. Saya bilang sandal apa? Dia bilang sandal cross. Mas Uli memang kalau nggak salah Pak yang aslinya mungkin 1 jutaan. Ya kira-kira Pak. Jadi yang datang itu Pak orang yang melaksanakan perintah Allah, ikut mas sempadan, dan nggak tahu apa sholatnya benar atau tidak. Wallahu a'lam. Lisun ada sandal anak tahu. Jadi to usaha. Tapi usaha aja kan gitu Pak. Jadi baik. Kalau kita berbicara puasa, syariatnya itu kan jelas Pak. Syariatnya puasa kan tuntunannya. Bedanya kita dengan umat-umat terdahulu kan, ya kalau kita puasanya sekarang, alhamdulillah kan ada batasan waktu. Kemudian kan ada istilahnya sahur. Jadi sampai kapanpun kita berjumpa Ramadan, syariatnya puasa tidak akan pernah berubah lagi. Seperti itu Pak. Pokoknya masuk mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kan makanya rukunnya puasa itu kan cuma 2. Niat, setelah itu menahan diri, makan dan minum, berhubungan suami istri, terbit fajar sampai terbenam matahari. Disitulah satu pemahaman hadirin bahwa puasa itu bukan hitungan jam. Bukan jam Pak. Jadi kalau selisih Indonesia kan, di Indonesia ini kan ada selisih waktu kan. Waktu Indonesia Timur lebih cepat Pak. Waktu Indonesia Tengah agak mundur 1 jam, ya kan? Waktu Indonesia Barat lebih mundur lagi. Jadi selisih paling jauh kan 2 jam. Jakarta dengan Ambon. Ya, karena pernah saya ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya itu kalau sahur di Jakarta baru buka di Ambon? Saya bilang tidak ada masalah. Berarti lebih cepat, jadi sedikit puasanya Pak, singkat ki. Jadi nabalai dia bilang, Ustaz, bagaimana kalau misalnya saya buka mak di Ambon, kemudian terbang lagi ke Jakarta tarwih, setelah sahur ke Ambon lagi. Saya bilang itu kita kerja sampai selesai Ramadan. Gembira itu travel, penerbangan. Ya kan ada orang Pak terkadang mau mengakal-akali. Agama ini memang akal. La dina liman aqalalah. Tidak ada agama yang tidak berakal. Tapi ingat, jangan diakal-akali agama. Jadi jangan dipikir salah agama. Jadi maksudnya itu, jadi kalau kembali kepada itu jelas puasa kan Pak. Jadi syariatnya jelas, tuntunannya bagaimana. Kalau secara fikih syariatnya kita kaji, itu saja. Jadi kalau kita mampu menahan Pak dari terbit fajar tadi, mulai misalnya masuk waktu imsak, sekalipun imsak itu kan sebenarnya bahasa Arab juga, itu sudah masuk bagian puasa. Makanya kenapa Ustadz Adi Hidayat katakan sebenarnya yang ada imsaknya itu Indonesia Indonesia, karena di Arab itu tidak ada namanya istilah imsak, ya kan Pak, tidak ada itu. Makanya kalau orang Arab mendengar imsak, bingung itu Pak. Nah itulah hebatnya kita Indonesia Pak.
Tidak ada kalah memang Indonesia ini. Pak, negara paling hebat, Pak. Yang paling banyak jamaah haji umrahnya Indonesia. Yang paling banyak belanjanya ke tanah suci Indonesia. Yang paling banyak tuh bikin masalah di tanah suci orang Indonesia. Memang kita orang hebat memang, Pak. Tidak ada itu MBG di dunia kecuali Indonesia. Kemudian disalurkan juga di bulan Ramadan. Hebat memang Indonesia, Pak. Bersyukurlah kita punya negara Indonesia. Ya, terlepas dari kegeliran dan lain sebagainya itu persoalan lain. Kan tidak ada itu hidup yang bagus semua, Pak. Namanya dinamika kehidupan. Jadi imsak itu bagian, makanya 10 menit. Makanya kalau Nabi mengatakan batas antara menahan makan waktu dengan waktu salat itu kan paling tidak sampai 50 ayat Al-Qur'an. Maka disitulah kenapa ditasbihkan kurang lebih 10 menit. Maka ada masjid itu, Pak, kalau sudah tarhimi salatu wassalamu alaik. Jadi hati-hati Miki di situ. Hati-hati nih. Sebenarnya kalau posisi makan dan minum secara syariatnya masih bisa sebelum azan. Cuma persoalannya kenapa ada waktu batasan itu supaya kita siap-siap. Jangan sampai bapak-bapak terlena merokok. Atau makan jalan kote. Oh, mafassigol pedis lombok nah. Pas masuk di tenggorokan azan di masjid. Si malakamai difattarui nasami batal, dimuntahkan mubazir kira-kira. Cuma persoalannya kalau sudah bertemu hukum ini bukan lagi persoalan mubazirnya, ini persoalan sah dengan tidaknya, ya kan? Makanya ada batasan. Itulah namanya bahasa kita imsak. Tidak usah diperdebatkan. Yang jelas 10 menit sebelum waktu salat itu batasan untuk kita menahan diri. Akhirnya kalau ada, makanya kan ada sunnahnya puasa. Kalau syariatnya itu tadi menahan diri dan makan dan minum selesai. Makanya kalau sah tidaknya puasa secara syariat fikih, kalau tidak makan dan tidak minum dan segala hal yang membatalkan fikih sunnah, fikihnya puasa, tetap sah puasa secara syariat. Jadi menahan makan dan minum kan begitu. Tapi persoalan hakikinya, ya kalau berbicara hakiki kan lain di dunianya, Pak. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali itu membagi 3 puasa kan? Ada namanya puasanya orang biasa, namanya puasa awam. Ada namanya puasa khawas. Dan ada yang paling tertinggi khawasul khawas. Nah, inilah disebut dengan hakikinya hakiki. Kalau syariat tadi, Pak, tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu alhamdulillah aman itu, Pak. Nah, jadi kalau puasa begini ya, anak-anak pun bisa, Pak. Toh, puasanya anak-anak kan bisa nih, Pak. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali katakan puasanya khawas, puasa pertengahan. Inilah orang yang tidak makan dan tidak minum, kemudian mampu menjaga panca inderanya. Yang mana panca indera, Bapak Ibu? Ya. Panca kan 5, Pak Di. Panca 5. Makanya Pancasila, 5 Pancasila. Panca di sini, Pak, berarti ini ke atas ya. Dari tenggorokan, Pak. 1, 2, ya kan, Pak? 3, 4, 5 kan ini, Pak. 5. Jadi ini, makanya hakikat manusia yang sesungguhnya itu bedanya dengan di binatang. Ini Pak ke atas. Ini di ke bawah sama nih binatang semua, Pak. Sama binatang. Makanya ketika sering kita mendengar istilahnya ada burak, kendaraan yang dipakai Nabi. Nah, ini juga kan menimbulkan pertentangan. Ada gambar burak, kepalanya manusia, kebawahnya itu kan binatang, Pak. Nah, kalau kita sifati maknanya, itulah makna bahwa sesungguhnya yang manusia itu hakikatnya ini ke atas, Pak. Mulai dari tenggorokan ke atas. Jadi kalau ini tidak berfungsi dengan baik, ulaika kal anam. Kan begitu, Pak. Ya kalau ikan itu binatang, Pak, ada mulutnya. Ya kan, tapi binatang kan tidak bisa bicara. Ada bilang ada burung apa namanya itu yang burung beo, tapi beo kalau terbiasa mendengar, tapi kalau mati, oh bagus sekali tuh beo kalau bilang la ilaha illallah, sekalinya mati, tidak ada burung beo mati la ilaha illallah, perang mati.
Itu karena faktor kebiasaan. Ini mulut, Pak. Kapan mulut itu hanya difungsikan untuk makan dan minum saja, tapi tidak digunakan untuk berkata-kata yang baik, untuk berzikir kepada Allah. Pak, pada mungkin kalau ini kan begitu, Pak. Penciuman mata juga dan telinga seterusnya itu fungsinya untuk itu semua. Makanya kalau kajian hakikinya, orang yang mampu menjaga ini ke atas dengan baik, insya Allah itulah manusia yang sesungguhnya manusia, bahkan lebih tinggi lagi derajatnya dibandingkan dengan para malaikat. Buktinya, Pak, waktu Mi'raj Nabi kan Jibril kan tidak sampai nih, Pak, ke atas. Makanya lebih hebat kalau mau dikaji sesungguhnya, Pak. Karena Jibril kan cuma diciptakan dari cahaya, tapi ini terlalu melebar. Nah, ini kan waktunya terbatas. Jadi saya kembali. Jadi syariat, nah puasa secara syariat fikihnya itu kan ada batasnya, Pak. Ada batasnya sekarang, Pak. Dulu kan yang saya tahu, Pak, puasa dulu umat terdahulu, kalau sudah tidur itu, Pak, bangun tidak bisa makan lagi. Makanya ada sahabat itu namanya Qiyas bin Ziyam. Itu dulu pernah, Pak, pingsan gara-gara puasa. Jadi turun perintah puasa pertama itu, Pak, di kota Madinah. Jadi puasanya itu, Pak, syariatnya sebelum yang sekarang itu kan puasanya berkelanjutan, tidak ada istilahnya waktu sahur dan sebagainya. Nah, ketika terjadi peristiwa pingsan ini sahabat, turunlah Jibril merevisi. Nah, itulah ibaratnya undang-undang, Pak. Diaturlah sehingga kesempurnaan ibadah puasa Ramadan yang kita jalani ada sahurnya, ada batasnya. Kalau syariatnya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari itu selesai. Tapi ingat, puasa secara hakiki dan hakikatnya itu tidak ada batasnya kecuali kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasenge ugie mate ni li sufam pasena. Makanya itu bedanya, Pak. Kalau puasa syariat tadi standarnya tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu syariatnya, Pak. Tapi hakikinya orang yang puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi mampu menjaga semua panca indera, termasuk hatinya tidak akan pernah cenderung cinta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya derajatnya memang tinggi, Pak. Makanya khawasul khawas. Kalau puasa syariat, ya kan, makanya ada kafarat, Pak. Kafaratnya yang puasa melanggar aturan, siapa yang puasa kemudian batal tanpa ada uzur, itu kafaratnya mesti bayar 2 bulan berturut-turut. Tuh, Pak. Jadi bukan hanya suami istri saja, tapi orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur dalam agama, itu mesti bayar, Pak, kafaratnya 2 bulan berturut-turut. Kalau sengaja, Pak, dibatalkan. Tapi kalau tidak sengaja itu kan lain cerita. Makanya ada namanya qadha. Itu syariat. Makanya syariat itu sempurna sebenarnya, Pak, mengajarkan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya kan tidak berhubungan suami istri, cuma saya batalkan puasaku karena tergoda dengan warkop. Oh, malasan ya, Roh. Kan itu warkop godaan apa itu, Pak? Dunia kan nafsu kan, Pak? Berhubungan suami istri juga kan nafsu. Segala sesuatu yang membatalkan karena nafsu itu berarti kafaratnya 2 bulan. Makanya jangan dipandang enteng. Dia bilang, saya kan tidak berhubungan suami istri. Matole ini, Kak. Ya coce, agak matole. Nasanya ugi malempoi. Dia udah perang, tidak bisa katahan nih. Makanya merokok, Kak. Batal puasamu. Maka secara syariatnya mesti 2 bulan berturut-turut. Ya kan begitu, Pak. Bukan hanya suami istri saja, tapi karena semua yang membatalkan karena nafsu mesti 2 bulan berturut-turut. Itu syariat fikihnya. Tapi kalau secara hakikinya, kalau hati sudah cenderung lagi bukan kepada Allah, leseni faring ngarange tenana fong Allah taala, bukan lagi Allah yang menjadi tujuan. Batal mana dia, Makanya tidak salah, Pak, kalau orang sudah masuk hakiki, insya Allah, satu, bisa jadi jasadnya tidak hancur di dalam kubur. Yang kedua, hilang tak berbekas. Karena memang derajat posisinya sangat luar biasa. Tuh, kalau sudah tembus itu, Pak, makanya tidak perlu hafal Quran, orang tidak dimakan jasadnya tanah. Tapi orang yang sudah bagus hakikinya, nah ini yang berat, Pak, tantangannya.
Makanya dalam diri manusia itu Pak ada namanya kan unsur bashar. Nah, ini Pak, watak kale, tanah. Ini tanah kan basharnya kita Pak. Tapi ingat, bashar ini istimewa. Kenapa istimewa? Tidak mungkin diperintahkan Adam sujud kepada iblis kepada Adam kalau tidak ada unsur yang istimewa. Maka disinilah terangkum 4 unsur penciptaan kehidupan. Ada air, ada tanah kan? Ya kan? Ada air, ada tanah, ada udara, ada api. Kesempurnaan kehidupan. Ini karena 4 unsur. Maka disitulah terjemahkan ketika orang sholat. Ini tergabung 4 Pak. Ya kan? Berdirinya itu kan api. Rukuknya itu kan angin. Itu kan sudah terjemah semua Pak. Duduknya kita itu kan air kan Pak. Tanah, sujudnya kita. Subhanallah. 4 unsur. Makanya ada unsur hakikat yang mulia. Maka memuliakan manusia sesungguhnya itu adalah memuliakan kehidupan. Niki tahu tunatulai pada narufa tahu yang menghina sesamanya itu hakikatnya menghina kehidupan. Itu masih sendiri Pak. Tapi kalau lebih hakikinya lagi, kau hina yang diciptakan Allah, berarti kau menghina yang menciptakannya kan begitu kan? Bukan orang yang dihina. Ternyata selain ucap sifat Nabi, itu masih penting itu Pak. Iya kan begitu Pak. Kalau sifatnya orang itu masih bisa dimaklumi. Karena sifat itu, karakter itu, itulah prinsip yang disebut dengan nafs. Unsur kedua manusia kan namanya nafs Pak. Makanya ibadah Ramadan ini tazkiyatun nafs, bukan tazkiyatul bashar, bukan tazkiyatun nur. Kan unsur manusia kan bashar. Kemudian yang kedua itu adalah nafs. Kemudian yang ketiga nur. Ruh Pak. Ya ruh maksudnya. Jadi kalau misalnya badan Pak. Kalau puasa kita dah puasa. Apa ketomiro? Dia bilang turun badanku stas. Turungi. Oh, alhamdulillah bagus itu kalau turun badan tak. Ya wajar lah. Karena secara syariatnya kalau tidak banyak makan dan tidak minum, pasti turun badan Pak. Ya kan? Tapi jangan tuh niat Ramadan itu kenapa kau puasa? Muka diet. Salah niat nih. Kan begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang diperbaiki adalah jiwa ini, tazkiyatun nafs. Nah inilah jiwa ini yang terkadang berubah-ubah. Kalau tidak ditopang dengan kebaikan untuk kebaikan, insya Allah itu bisa lepas Pak. Tapi kalau ini diperbaiki insya Allah, makanya ada istilahnya kan ilmu kejiwaan. Lihat Miki Pak, saudara kita di rumah sakit tadi. Lihat Miki Pak. Kalau mau mitai jiwata, alhamdulillah masih bagus ke rumah sakit tadi, masuk di sana. Saya pernah masuk di sana Pak, tapi bukan pasien. Kalau pasien ya, kan 2 itu di sana Pak. Jadi ada dokternya, ada tiga. Ada dokter, ada pengantar pasien, ada pasiennya. Kalau dokternya masih normal lah. Kalau pengantar pasien aman-aman sih. Tapi kalau pasien ini, ayo wabillahi taufiq wal hidayah. Karena saya masuk di sana Pak, ada yang langsung bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Kebetulan saya pakai songkok Pak, jadi wajar lah. Mungkin pemahamannya selalu yang pakai songkok itu Ustaz. Ya saya menganggap Ustaz itu kan guru. Jadi semua kita ini Ustaz Pak. Minimal pernah mengajari anak-anak tak. Ya minimal begitu Pak. Toh? Nah akhirnya kan Waalaikumsalam kan begitu jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia bilang? Ustaz doakan saya masuk surga. Oh saya bilang bagus tahu ini. Karena ada orang ketemu bukan itu minta apa juga itu masih mending Pak, berarti masih sadar. Doakan minta surga karena kita tidak tahu siapa yang masuk surga kan. Lebih banyak orang doakan. Tapi yang ketiga dia bilang, Ustaz kami kiamat besok. Saya bilang selesai masalah. Saya jabat tangan Pak, apa dia bilang? Ada rokok. Kebetulan saya minta maaf lahir batin saya juga. Jadi ini kan perbedaannya Pak ya. Saya jelas tidak merokok karena pertimbangan sejak memasuki ilmu-ilmu begitu saya mulai menghindari hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya tinggalkan. Karena tentunya begitu Pak. Tapi saya tidak mengatakan jangan merokok karena saya lihat di sini alhamdulillah tidak ada yang merokok ini. Tidak ada Pak. Nanti setelah buka puasa saya tidak tahu. Apa dia bilang terakhir? Saya bilang tidak merokok. Dia pembeli rokok normal kedengaran Pak. Akhirnya terakhir dia bilang saya bilang biar pembeli rokok kan dompet saya tidak bawa. Dia bilang sebentar kalau datang jangan lupa ya kalau tidak ada rokok pembeli rokok. Bagus orang itu kalau suka berbagi. Wah ini cara main ustaz Pak.
Saya di situ saya terhenyak. Orang yang saja terganggu kejiwaannya Pak, tapi terkadang kalau mendapatkan petunjuk, itu yang mengucapkan itu memang mulutnya Pak. Siapa yang kasih itu bisa keluar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan saya bisa berbicara Pak, berceramah, itu karena Allah yang kasih. Kalau bukan karena Allah, tidak ada artinya apa-apa. Naik ke di sini mimbar, mungkin Bismillah, tidak tahu dengan kelanjutannya. Tapi Allah kasih Pak. Ini luar biasa yang mesti kita pahami. Makanya unsur ketika puasa kita secara syariat itu gunanya apa Pak? Untuk memperbaiki nafsu kita, tazkiyatun nafs. Kalau kita mampu menjaga, makanya kan nikmat rasanya Pak. Ya saya mau mengatakan baru berapa Ramadan, baru 1 hari. Ada nggak perubahan yang kita rasa Pak? 1 hari dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita puasa minimal kan mampu mengendalikan diri Pak. Sehingga Nabi kan pernah menyampaikan, ketika orang marah kepadamu, nah caci maki kau aja kau berkelahi, satu jawab, anak siap, puasa, aku puasa. Itu luar biasa secara syariatnya, tapi secara hakikinya sangat luar biasa. Maka ada istilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini, ada orang puasa tapi berbuka, ada orang yang berbuka tapi dia puasa. Dipaham ini Bapak Ibu? Engkau mau puasa tapi bukai, engkau buka tapi mau puasa. Bisa jadi paham Pak? Ya, saya juga bingung. Ada orang puasa tapi bukai, maksudnya dia tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan, tapi nafuji mitai yang tidak pantas dilihat, nafuji tomeng kalinga yang tidak pantas untuk didengar, nafuji tomak kadang-kadang tawe sembarang nabila, mau dusta, mau bohong atau apa menghina, itu sesungguhnya Pak. Jadi puasa tapi dia berbuka, itu secara syariat. Tapi secara hakikinya maksudnya orang yang puasa tapi berbuka, itu tadi secara tidak makan dan tidak minum, tapi sesungguhnya hatinya ternyata jeleknya, buruknya, nauzubillahi min dzalik. Itu maksudnya. Nah, secara hakikinya orang yang berbuka, manre minumi, tapi berpuasa, dia tidak makan dan tidak minum, tapi dia puasa. Kenapa? Dia tidak makan, dia berbuka, tapi hakikatnya puasa. Makan dan minum Pak, tapi sesungguhnya hatinya penuh dengan kebaikan dan keringarannya tertuju hanya kepada Allah. Tapi jauh lebih bagus kalau bisa menyatukan puasa tapi dia juga puasa. Maksudnya tidak makan dan tidak minum secara syariat Pak, tidak dilanggar apa yang tuntunan syariat agama, tapi hatinya tidak pernah iri kepada orang dan dengki kepada sesama. Karena rewi dalle famala taala memang dallekna, komendre ifankana maka memang ditakdirna. Ya kan begitu Pak. Kuncinya tidak mungkin Allah tukar rezeki kita, tidak mungkin Allah tukar kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan Allah sudah takdirkan Pak. Mengapa Imam Hasan Al-Basri tidak pernah pusing dengan persoalan kehidupan dunia? Karena yakin seperti itu. Makanya ketika kita dalami ilmu ini Pak, minta rezeki bukan lagi tambahan rezeki yang kita minta. Ya Allah tambahkan rezekiku. Rezeki tidak mungkin ditambah Pak, sudah dipatok oleh Allah. Yang kita mohon kepada Allah adalah keberkahannya rezeki. Ayo kalau begitu Ustaz, nggak usah nanti berusaha. Salah, tetap harus berusaha. Ikhtiar tetap jalan. Doa itu bagian dari sebuah usaha kita. Makanya doa dengan ikhtiar harus berjalan. Orang yang berdoa tanpa ikhtiar, kebohongan. Orang yang berikhtiar tanpa doa, kesombongan. Tapi ketika berikhtiar, berusaha dan berdoa, kemudian hasil dengan tidaknya itu kembali kepada Allah. Salat sunnah duha salah satunya mungkin memberikan rezeki, ya kan gitu Pak. Tapi jangan pernah terbetik di hati, saya mau salat duha untuk tambah rezeki. Tapi kita salat duha hanya untuk Allah. Mau Allah kasih atau tidak itu urusan belakang. Kita baca Quran bukan untuk mendapatkan pahala Al-Quran, tapi paling tidak memperbaiki jiwa tazkiyatun nafs. Allah mau kasih pahala itu urusannya Allah.
Jangan bawa ibadah dengan persoalan kehidupan dunia. Itu namanya orang yang mencampur adukan sesuatu yang tidak pantas. Tapi lakukan tugas kita menjadi puasa Ramadan, menjadikan itu kewajiban secara syariat. Bayar zakat nanti itu syariat. Melakukan ibadah salat itu syariat. Melakukan ibadah umroh haji itu syariat. Masjid kaki syariat. Tapi ingat hakikinya hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain. Mau Allah kasih kekayaan dan jabatan urusan belakang. Yenorto na sengalena nisna alena na falisu di watak kalena. Ala, sesungguhnya ana ini kan kalau bahasa Al-Qur'annya kan inna Allaha ma'ana, ya kan? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani secara hakikinya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak puasa syariat itu penting, Pak. Tapi secara hakikat itu juga jauh lebih penting. Kalau itu mampu kita satukan, ya secara kata Imam Al-Ghazali tadi, kita mampu menahan makan dan minum, panca indera kita sudah mampu tahan dengan sebaik-baiknya, maka kita masuk sudah khawas itu, Pak. Tapi khawasul khawas memang prosesnya luar biasa. Karena kapan hati ini sudah melenceng bukan karena Allah, itu berarti tidak akan sampai, Pak. Makanya pesannya Tufan Ritata, wengeraklah demaka di gurunta. Kumusalebo lamu nak sale niatmu penyefong Allah Ta'ala bukan karena Allah. Pada cek itu damu lisuk fibang, pada cek itu damu tinggalkan rumah karena Allah, Pak. Makanya saya tinggalkan rumah dari Antam menuju ke sini, Pak, bukan karena ada transportnya. Ya dia capu mau, Pak, di Balanca. Ya rampe-rampe selesai. Tapi yang tidak akan pernah hilang kalau niat semata karena Allah, insya Allah itu pasti akan sampai. Dapat toma amplop misalnya, Pak, siruntuk tona padaku selesuran semua keluarga yang hadir, silaturahim terjaga. Alhamdulillah, lebih puasa, Pak, kembali kepada Allah. Itu yang paling istimewa. Maka kalau sampai di situ syariat hakikinya menyatu, bukan tidak mungkin. Kita hidup sesungguhnya karena kita memang orang hidup. Mudah-mudahan ini manfaat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selamat kita pada selamat, pada kuncinya, pada cengi niata. Yang kedua, lakukan sesuatu bukan karena tendensi kehidupan dunia, tapi karena untuk Allah. Makanya kan ada bahasa begini, Pak. Lis-shaimi farhatan. Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Farhatun 'inda fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Secara syariat ini terakhir, Mak. Secara syariatnya bahagia ketika waktu berbuka. Siapa yang tidak bahagia waktu sebentar berbuka, Pak? Yang kedua, bahagia ketika nanti menjelang Idul Fitri. Insyaallah panjang umur ki Allah berikan kesempatan. Mudah-mudahan saya juga panjang akan bertemu dengan khutbah Idul Fitri yang secara hakikinya ketika bahagia, ketika masuk surga menikmati, dan yang paling hakikinya lagi ketika mampu bertemu dengan yang menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah tuntun kita senantiasa diberikan kebaikan. Mari kuatkan diri kita, masih panjang perjalanan. Semoga kita menjadi insan yang betul-betul mendapatkan petunjuk hidayah dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.